kelajuan dan kecepatan. Wah, sepertinya aku sudah tertinggal jauh. Aku harus menambah kecepatan mobilku untuk menyusul mereka. Ini adalah suatu pernyataan yang sering kita dengar atau kita katakan. Menggunakan kata kecepatan untuk menunjukkan kelajuan dari suatu kendaraan. Padahal, dalam ilmu fisika, kata kelajuan dan kecepatan itu memiliki arti yang berbeda. Tahukah kamu apa bedanya? Hal ini akan kita bahas. Namun sebelumnya, jawablah terlebih dahulu pertanyaan sederhana ini. Menurut kamu, manakah yang lebih cepat bergerak, sebuah mobil atau sepeda? Atau gerak sepeda daripada pejalan kaki? Tentunya, pertanyaan ini dengan mudah kamu jawab. Ya, untuk menempuh jarak yang sama, mobil akan memerlukan waktu lebih singkat daripada sepeda. Dan sepeda akan memerlukan waktu lebih singkat daripada berjalan kaki. Kasus ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan, jarak yang ingin ditempuh oleh pengendara mobil, sepeda, dan pejalan kaki adalah 1,2 km atau 1.200 meter. Nah, untuk menempuh jarak 1.200 meter, mobil memerlukan waktu 2 menit saja, atau 2 dikali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Bersepeda memerlukan waktu 5 menit, atau 5 dikali 60 sekon sama dengan 300 sekon. Sedangkan, pejalan kaki memerlukan waktu 10 menit, atau 10 dikali 60 sekon sama dengan 600 sekon. Kelajuan dari mobil, sepeda, dan pejalan kaki dapat kita hitung dengan cara sebagai berikut. Kelajuan mobil sama dengan 1.200 meter per 120 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Kelajuan sepeda sama dengan 1.200 meter per 300 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Kelajuan pejalan kaki sama dengan 1.200 meter per 600 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Jadi, kelajuan suatu benda didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak tersebut tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan, kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya, yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk persamaan. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi terhadap selang waktu, yang satuannya meter per sekon. Kelajuan sama dengan jarak dibagi terhadap selang waktu yang satuannya meter per sekon. Nah, walaupun satuan kelajuan dalam SI adalah meter per sekon, namun dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering menjumpai satuan kelajuan dalam kilometer per jam, contohnya di jalan tol. Jika kamu memperhatikan ada tertulis seperti kelajuan maksimum mobil 100 km per jam dan kelajuan minimum mobil adalah 60 km per jam. Nah, untuk mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon, ingat kembali tangga konversi yang sudah kita pelajari pada bab besaran dan satuan. Mula-mula, ubah satuan kilometer menjadi meter, di mana 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Lalu, satuan jam menjadi sekon, di mana 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Jadi, untuk 1 kilometer per jam sama dengan 1.000 meter per 3.600 sekon, yang disederhanakan menjadi 5 meter per 18 sekon. Sehingga, dapat kita tulis konversi dari satuan meter per sekon dan kilometer per jam, yakni 1 km per jam sama dengan 5 meter per 18 sekon, atau 1 meter per sekon sama dengan 18 km per 5 jam. Maka, jika tertulis kelajuan mobil maksimum 100 km per jam sama dengan 100 dikali 5 meter per 18 sekon sama dengan 500 meter per 18 sekon, sama dengan 27,78 meter per sekon. Atau jika tertulis kelajuan mobil minimum 60 km per jam sama dengan 60 dikali 5 meter per 18 sekon, sama dengan 300 meter per 18 sekon, sama dengan 16,67 meter per sekon.
Ketika hari libur tiba, Darius dan keluarganya mengadakan tamasya ke suatu tempat dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh papanya. Saat dalam perjalanan, Darius mengamati terus kelajuan dari mobil itu. Ia ingin melihat apakah kelajuan mobil itu dapat bertahan terus dengan melihat speedometer apakah selalu menunjukkan angka yang sama. Ternyata hal ini sangat sulit. Mengapa? Kejadian yang diamati. Saat kendaraan di depan mobil cukup padat, sehingga Papa Darius harus mengurangi kelajuan mobil. Setelah itu, kelajuan mobil masih dapat dipertahankan untuk selang waktu yang sebentar saja. Karena tak lama kemudian mobil terjebak di lampu merah, dan mobil itu berhenti sesaat atau speedometer menunjukkan angka 0. Ini berarti kelajuan kendaraan dapat berubah-ubah, sehingga yang perlu kita tentukan adalah kelajuan rata-ratanya. Kelajuan rata-rata disimbolkan dengan V rata-rata, yang didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh suatu benda dengan selang waktu total untuk menempuh jarak tersebut. Secara matematisnya, kelajuan rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut. V rata-rata sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya, dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3 dan seterusnya. Maka sama dengan S total dibagi T total. Dengan V sama dengan kelajuan rata-rata, satuan meter per sekon, S sama dengan jarak total, satuan meter, T sama dengan selang waktu total satuan S. Wah, ternyata Darius anak yang hebat. Ia mencatat jarak dan waktu yang ditempuh mobil tersebut. Ini dia catatannya. 15 menit pertama, mobil menempuh jarak 12 km. 15 menit kedua, mobil menempuh jarak 15 km. 30 menit berikutnya, mobil menempuh jarak 25 km. Jadi, dari catatan itu, Darius dapat menghitung kelajuan rata-rata mobil tersebut selama perjalanan. Sama dengan jarak total per selang waktu total. Sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 25 km per 15 ditambah 15 ditambah 30 menit. Sama dengan 52 km per 60 menit. Sama dengan 52 km per 1 jam. Sama dengan 52 km per jam. Untuk kecepatan rata-rata, didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan dengan selang waktu total untuk menempuh jarak tersebut. Dalam bentuk matematisnya ditulis dengan V sama dengan S total per T total. Dengan V adalah kecepatan rata-rata satuan meter per sekon, S total adalah perpindahan total satuan meter, T total adalah waktu total satuan sekon.